tamsilan. Mereka tinggal di kanan dan kirinya kebun yang sangat indah dan ranum. Kata Allah lah rezeki yang kami berikan kepada kamu. Bersyukurlah dan insyaallah negerimu akan menjadi baldah thayyibah wa rabbul ghafur. Fa'aradu, akan tetapi mereka berpaling dari kebenaran. Lalu kami kirim kepada mereka banjir besar. Kami tukar kebun yang ranum tadi dengan kebun dan buah-buahan yang menghitam pahit untuk sedikit bisa dimakan. Kita bersyukur pada Allah hari ini ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allah masih memberikan kepada kita untuk menikmati sedikit hidup. Mari kita gunakan. Wallahu a'lam bishawab. Tamsilan dalam Quran namanya al-amsilah. Jadi ada Al-Quran ini menuntut kita namanya ayat-ayat amsilah, lalu menjadi ayat qasas, ayat sejarah. Sejarah itu ada satu surat, nama surat qasas. Yang terjadi di permukaan bumi, proses awalnya ada yang disebut menjadi contoh. Nah, kata contoh itu disebut i'tibar. Makanya khatib Jumat selalu membaca tabiru setelah menyampaikan khutbah. Ambillah i'tibar. Apa arti i'tibar? Bukan sekedar diambil menjadi catatan-catatan lalu dijadikan menjadi sebuah benda-benda mati. Contohnya Fir'aun sekarang. Kalau di Minangkabau kan banyak sejarah, tapi bukan menjadi sebuah domestik. Tapi apa di balik sejarah itu yang terjadi? Bapak Ibu, dikaitkan dengan pelajaran usul. Kalau ibu berjalan mana gua atau mana kate? Kalau jalan awalnya jalan, atau berjalan ngangong-ngangong saya. Kalau di kampung itu jauh begal, ya. Jauh begal. Makin dipawi makin mengangong. Tak makan apa. Jadi tipe orang jalan. Ada orang mengangong-ngangong so jalan di bumi. Ada nama aku saya. Abdul yang berjalan dengan pikiran, kaki berjalan, tapi kamar perjalanan. Itu perjalanan orang mukmin. Kalau perjalanan orang kafir memang ngomong sekali. Jauhi begal, orang kafir jauhi begal. Jauhi hendak mau diatur.
pasnya cuma anakku aja. Waktu Aceh, dia tahu Bu Aceh. Ibu kan itu di kota. Karena terasa orang gigi, darah orang disuk kali. Dalam bahasa ekonomi, padahal melintah darat. Dalam bahasa hukum ada mafia hukum. Maka negeri Saba awalnya kabilah suku-suku kecil. Semua ada kelompok-kelompok kecil. Kelompok itu disebut komunitas kan? Komunitas. Istilahnya banyak komunitas. Ibu-ibu lah balik dari Mancali kalau dulu. Ada yang paling gadang yang nama Sailin Arim banjir gadang. Negeri Sabah tidak ada dalam sejarah sampai kini, tapi tersebut di Yaman Selatan. Nah, sebabnya itu yang iktibar. Penduduk Sabah apa dia terbukti tinggalnya. Kurang di bawah mewah-mewah. Tapi ada kelebihan Sabah itu. Dia hidup jannatan di sini cuma kebun, bukan surga. Jadi kalau disebut surga nanti menurut akhirat bahasanya raudhah. Makanya riyad. Kalau surga ya. Ketika Almarhum Tarmizi Tahir menjadi sekjen Departemen Agama, bukan departemen namanya, ini kementerian. Dia bawa orang Jerman kemari. Sekali itu orang Jerman kemari. Ima diturunkan orang Jerman ke Tarmizi Tahir. Kalau Tarmizi Tahir ke orang Minangkabau dia bawa. Dia tidak turun di Jakarta. Dia mencari gunung. Ngomong-ngomong yang cari gunung. Dia terbuk ngomong-ngomong. Gunung itu Bukit Tui. Ada berapa jam Bukit Tui? Nah itu saja. Aku. Jadi kalau ngomong-ngomong sama cari, nah sama orang Jerman baru tiba tadi. Kecil Tarmizi Tahir itu dah guna dia ayo bodoh nak. Aku tu bukit nama di kami. Bukit Tui. Tahun 87 banjir bandai. Bulan puasa. Akar jurang sebelum berbuka. Tadi itu turun tuan. Nah itu dia labir dari itu lah. Kalau sekadar itu lah. Cuma bawa di Tarmizi Tahir kalau mana kalau cahaya ini tuan. Cari ayam mancurung tu. Ayam mancurung apa? Ayam mancurung. Ayam mancurung. Mana mau jurung? Atau nak orang kafir itu dah tak tunjuk. Lawan mencari alam apa cok? Subhanallah, walhamdulillah. Kalau doa mencari gelodok ini makin tercanggah, so kafir teman-teman. Itu cari dan banteng lah. Kalau kau putih jalan, bila selesai itu. Kamu tunggu dana pusat atau enggak? Gua kontak Mahyaldi. Mahyaldi itu tak tahu ya. Mahyaldi, aku gubernur ini jadi tunggu biaya dari pusat. Cuba
masyarakatkan balik menurut pikiranku. Jadi kita dukung belum bisa kau mayar di, terus pakai ibu tu. Kalau coba dia le. Awis dah. Aku bukan setuju. Dia mulia, dia alim, dia taat. Ya itu ditunjuk bukan sombong, apalagi memasyarakatkan LGBT. Benar. Nak karikam, sombong, pemimpin itu nama itu cari. Siapa berani turun? Jangan buat ibu awak nak kat naik. Lah boleh kat juga tadi. Sabar. Macam tu. Apa duduk sabar ku karajun taat. Taat. Dengan teknologi sederhana dia bisa menaikkan air. Teknologi sederhana bantuannya tahu ada bantuan kinci-kinci yang buat yang minyak tu. Dia kena aku miliar. Ada negara kemarin sawah dibuat kinci-kinci orang miliar. Danau di bawah waktu itu. Seperti itu sabar. Tapi sabar kau nanti disuruh oleh Tuhan. Enggak banyak-banyak. Kulu min rizqi rabbikum. Kata kulu bukan makan. Kalau makan apa yang kamu cuang satu. Meneklah rasaki dari Tuhan. Nah, supaya ilmu manajemen, ilmu ekonomi. Kelemahan kita umat Islam tidak mampu memanage rezeki yang diberikan Allah ke awak. Awak bisa baru makan, tidak bisa memanage. Memanage berarti dengan ilmu. Artinya baru sadar orang. Atau kalagi namanya. Dia tahu kalagi. Kali. Ah, betul. Satu kali kata Siapa jual tu orang tinggi. Abu. Di mana kalagi itu untuk jadi rezeki. Kerja. Hulu, mana kita pada bukan memakan, kok memakan proses itu. Hulu, meneklah rezeki yang diberikan Allah. Sebab Allah memberikan rezeki tidak pilih kasih orang kafir biar rezeki. Ya supaya masa jadi tinggal masa tu. Awak tak balik, tak maju balik Ustaz. Lalu tutup kadang, itu tak dimenek yang mau tu. Makin tak dijual balik, indah balaju orang dimenek kadang lewat. Didesain namanya berada. Cuma kelemahan umat Islam buat rumah makan surat satu buat rumah makan. Nah, itu jadinya aku sekapa. Pagi lagi. Rumah Banggana masuk sakapa tu. Ya di Isman Hidayah dibangunnya masjid. Yang dibangun itu sakapa tu. Coba bayangkan Bapak. Dulu kete-kete wadah dua kadang di situ. Kalau kita cari alam sama turun lembaga itu alam. Kalau latibo kadai, latibo hotel, apa jadi? Itu tibo dan mudo-mudo. Kalau tibo dan mudo-mudo, kecuali yang tadi malam, warna aski, sedang ujian akhir semester, kamu survei kena tadi malam. Heran lah, nggak diganti, tadi udah pakai, biasa, nggak galaknya boleh. Ada kembali, kami uji di dosen, mau membuka pameran, diberi nasihat, ada dari Lampung, ada dari Batak, ada dari Bengkulu. Benar bisa kapan?
kali sakapa. Kalau dawa na sakapa sakata itu. Ini na sakapa di balik di buku di belakang tuh kesobo anak muda-muda. Ada kamera Tuhan. Negeri Sabah awalnya enak taat. Jadi ketaatan orang belum bisa diukur dari segi lahir. Allah suruh washkuru lahu, bersyukurlah kita kepada nikmat yang sedikit. In qalla adwamuha, kita kurang bersyukur. Negeri kita sudah terjual, negara kita sudah terjual. Kalau bangkit Soekarno, saya wakil Soekarno, proklamasi 7 Agustus, lebih begitu. Jadi ke presiden bisa tidak ulang pada gajah. Sebab bi'ah dalam Quran namanya hidup kita tidak bisa lepas dari lingkungan alam. Ibu sudah balik ya? Balik saja lihat apa yang dilakukan oleh manusia dengan alam. Kalau dulu hanya sekedar makan, yo makan seperti anak manusia ini. Aku menyajama haji 2007 balik. Sekali 2 bulan mengaji. Kalau awal boleh mengaji supaya anak cuma pakai berjalan-jalan. Adalah berjalan-jalan itu mengaji seketik. Kalau mengaji tidak pakai berjalan-jalan. Kamu apa berjalan? Saya segala musadi yang paling indah baik. Cuma sadi paling indah ini Sumatera Barat. Mas Sadi Tarakwang. Dia Tarakwang sadinya. Maka kalau ingin kita menghambat laknat, belum laknat, ahasibat nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita diuji. Maka ketika kita diam melihat kemungkaran, diam melihat kemungkaran itu juga sebuah musibah. Dari mana Pak Haji kedua? Kau cari sama-sama sekali. Ya benar. Masih bersyukur. Maka semua musibah itu ada hikmah. Aja yang bersyukur. Apa turun dari rumah? Turun dari rumah biasa saja. Takariku apa? Lah. Nanti lo, tega kita takariku atau enggak? Takariku itu kan besok. Takariku berarti ada berlaku. Ada tukang murid nampararu. Jadi hidup kita awak kajian tadi malam. Jangan marah susah, tiang awak sadonya. Ketika kita merasa sah, tiang awak sadonya, agak akan menjadi sintiang. Buya. Tapi kita sedang ngaji. Hah? Betul. Jadi bersyukurlah. Maka kata syukur itu kalau kita mau gaji kita dari malam. Ada surat yang dimulai alhamdulillah ke 5 surat. Pertama surat Al-Fatihah. Jadi duit lawak menurut Al-Fatihah itu ya. Coba Fatihah itu ulang-ulang. Kalau tidak di Fatihah kau tidak selesai. Nah ini mungkin kurang zaman jauh dari Al-Fatihah. Itu kesimpulan. Kok
ada yang membaca hanya sekadar dibaca. Awalnya baca Fatihah. Jangan berbelit-belit hanya sekitar jahar basmalah dan sir basmalah. Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah itu menjaharkan basmalah. Ada enggak? Tapi ketika tamunya orang Arab, Saudi Arabia, sekali itu Bianca tidak menjaharkan bismillah. Ribut jemaah. Itu juga bermakna fal yukrim thayyibahu, memuliakan tamu, dalam makna tidak merubah makna Al-Fatihah. Sekarang ada hidayat mungkin sebagai anak mudanya agak terlanjur biasa. Ustaz Somad karena anak mudanya terlanjur biasa. Ya, sudah diluruskan, sudah berdiskusi. Apa persoalan musik itu? Tapi ada orang yang menganggap bahwa beliau itu adalah ustaz kafir. Ini tidak boleh. Tidak Al-Fatihah juga. Mengkafirkan orang kafir saja tidak boleh. Dialah kafir berkelannya. Apalagi mengkafirkan sesama muslim. Jadi kok ibu-ibu di sekolah orang kafir biasa kan kafir. Sakitnya tanah saja dia sakit. Tetanggamu 3 orang Kristen, dia salat hari, dia salat hari, dia tak jauh sakitnya. Dia tanya ke istrinya, dia sakit apa? Dia itu dia. Jangan yang ke rumah. Sakitnya bu. Tak dulu ada sakitnya karena mau ada dokter hebat betul jawab. Awak ini lope moderasi ijtima ulama di Lampung kemarin, hati-hati dengan kalimat moderasi. Itu ya Al-Fatihah. Ya, ketika Majelis Ulama telah menyampaikan 3 kerukunan beragama. Ini moderasi. Kalau di Masjid Mubarakah pagi tadi yang azannya adalah Masturi, kalau moderasi nanti orang Kristen boleh masuk. Dibaca orang Kristen itu atau ada moderasi itu ada. Itu konsep moderasi itu. Jadi hati-hati. Yang ditonjolkan sekarang moderasi. Moderasi. Jadi ketika itu gampang saja. Maka ijtima Majelis Ulama di Lampung menegaskan moderasi yang ditonjolkan sekarang itu menyalahi tatanan kehidupan umat beragama. Tidak jalan ideologi oleh. Maka campur saya. Kau tak sembahyang jangan ditegur-tegur. Kau tak puasa jangan dikecek-kecekan. Kau kali gereja silakan. Kamu 9 tahun jadi pengawas pendidikan agama. Di sebelah Muhammadiyah itu ada sekolah Kristen. Kamu tidak pernah masuk ke gereja untuk memelihara identitas keagamaan awak. Berang pakai menak kamu ada. Ustaz tidak pernah masuk ke sekolah gereja. Nah, jika kamu survei guru, mau panggil ke kantor. Bapak datang ke sekolah gereja. Gereja itu berdampingan dengan sekolah. Sekolah berdampingan dengan gereja. Ketika saya masuk ke gereja, ada aturan. Tak masuk-masuk apa? Berarti itu lakum dinukum wajib. Kecuali kalau ada musibah itu biasa ditolong. Makanya penduduk Sabah balik kata juga bersyukur enggak lo. Ya dia rezeki dengan memang enggak lo. Yang paling parah fa'ar
Makanya orang ini ionya indahnya iyo. Itu nomor paling. Maka mari kita bersama-sama untuk tetap memakai pesan Nabi ketika kepada seorang sahabat namanya Amr bin As. Pendek nasihatnya. Kata Nabi, berjalanlah di muka bumi, siru fil ard, tetap berjalan, tapi berjalanlah menurut komitmen orang-orang yang beriman. Maka mari kita berjalan, fakta biru, mengambil pembelajaran dari perjalanan kehidupan kita. Contoh paling kakek itu, setelah ibu balik melihat kondisi yang seperti itu, setelah kita balik dengan musibah-musibah, mana Rami sampai hiburan dari Musadi. Itu dia. Hiburan besok dari Musadi, tiba musibah untuk itu pilih. Awak tak mendoa tiba musibah lagi. Tapi kita khawatir. Contoh, Majelis Ulama telah mengkritik. Cuma kata Majelis Ulama itu tidak pernah didengar. Langitnya harus disangka-sangka. Minangkabau kuyu oleh ada yang sedih syarat. Syarat sedih Allah. Itu banyak kata tu. Kalau ada yang sedih syarat sedih kita Allah, komitmen membuat di Minangkabau peraturan anak gadis zaman 6 tidak boleh keluar rumah. Kecuali dalam kondisi seperti tadi malam, dalam konteks berilmu. Saya tanya, ada dosa pembimbing? Nah, situ kan tanya tadi malam. Jadi banyak. Itu Majelis Ulama Mejen. Di DPR jangan membuat anggaran. Saya kan adanya kecek Islam. Buatlah 6 perahu untuk awak. Yang kedua, Minangkabau ciri khasnya surau dalam konteks musyawarah, duduk bersama-sama balap-balapan, duduk surau kata balik duduk sama-sama balap-balapan, jangan ditanah lalu dilaksanakan. Buat cari suatu kita kapinya dapat mencari suatu dapat atau surah dibuleti atau bersama dibayarkan. Jangan hilang nilai musyawarah. Wa amruhu syura bainahum. Mari Pak. Jadi surah itu bukan demokrasi. Kalau demokrasi kaji minggu lalu. Kaji minggu lalu tekan ayat. Diulang ya. Di zaman Nabi Daud ada orang punya kambing 99. Ada orang miskin punya kambing 10. Hidup berdampingan. Orang kaya wajib bagaimana? Lah punya kambing 99 dirampok kambing orang miskin tersebut menjadi 100. Hilang kambing orang miskin. Dia hilang. Ternyata kambing orang miskin itu ditandai. Orang kaya tadi tidak tahu. Saya orang tua rampok kambing tadi. Dia tercupik 100. Itu apa teman-teman? Mengadulah orang miskin itu kepada Nabi Daud. Kepada Nabi Daud. Diadili langsung oleh Nabi. Kalau menurut demokrasi syarati lawan dia mana-mana tu. Mana-mana Pak. Itu kalah orang miskin. Tapi di depan pengadilan bukan miskin dan kayanya, bukan 100, bukan 99 dengan satunya, tetapi kata Nabi Daud, engkau salah. Milikmu sudah 99, lalu sekarang kamu rampas lagi hak si miskin sehingga kamu mendapat kami menjadi 100.
Jangan engkau biasakan itu. Engkau harus dihukum. Jadi yang kamanakan pengadilan kau yurangan tahu itu adil. Hukum jawaban yang tahu. Kalau secara demokrasi itu mana nasaratu tadi? Mana orang kaya? Jadi ketika pitilah berkata adil tidak akan bisa terjadi. Negeri Sabah, penduduk Sabah lupa daratan karena dia hidup mewah. Jadi anjak ibu itu sederhana saja. Khairul umur awsatuha. Maka ketika kita hidup mewah, itu ada nafsu. Apa nafsu? Nafsu kemewahan, lupa diri. LD namanya ini. Apa namanya? LD. Jangan sampai lupa diri, Pak. Ketika lupa diri, akhirnya kita tidak sadar. Ya ayyuhan nas, ma warraka bi rabbikal karim. Awak kembali ke Allah. Mari kita bersama-sama balik kepada Allah, bukan hanya sekedar membaca musibah, tapi mari kita back to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga negeri kita yang sedang diuji ini mendapat berkah kembali, sehingga kemudian bersama-sama kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia tidak ada yang tidak kurang, sebagai manusia tidak ada yang berdosa, tapi mari sebaik-baik manusia kembali kepada kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mari Bapak-bapak, Ibu, semoga apa yang kita sampaikan pagi ini, insyaallah kita bertemu lagi di Idul Adha. Karena Idul Adha tahun ini jadwal kita. Tapi saya datang setelah subuh saja pada berkabar setelah disepakati apakah kita Idul Adha nanti di luar atau di masjid. Ini kondisinya diserahkan kepada ibu-ibu bapak-bapak. Semoga besok adalah 1 Zulhijjah. Besok ya, kalau ibu bapak ingin puasa sunat silakan. Tapi kalau tidak terkejar puasa sunat Zulhijjah, minimal adalah puasa Arafah pada hari Ahad tanggal 16 besok. Sepakat ya? Ustaz Somad menganjurkan mulailah puasa besok. Ustaz Adi Hidayah menganjurkan di samping puasa perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula